Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di mana kajian kita hari ini akan membahas tentang maqasid surat An-Nas. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang maqasid surat Al-Fatihah dan di pertemuan kali ini kita masuk ke juz 30 dan kita mulai dari surat yang paling terakhir yaitu surat An-Nas. Jadi nanti dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya sampai nanti ke An-Naba. Jadi agak mundur ya ininya apa? Kajiannya dari belakang dulu baru nanti pelan-pelan masuk ke depan. Nah, seperti yang disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kajian kita ini akan berfokus pada kitab tafsir Al-Mukhtasar, di mana yang akan ditekankan di situ adalah bagian makosidnya dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke makosid surat An-Nas. Nah, di sini eh, penulis yaitu yang yang disampaikan oleh di dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar, Makosid surat An-Nas itu adalah motivasi berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya kejahatan yang ada di dunia ini kan ada banyak sekali ya. Ada kejahatan yang sifatnya rampok gitu, atau juga ada kejahatan yang sifatnya sesama manusia gitu, nggak mesti rampok gitu, seperti hasad, dengki, iri dan semisalnya. Kemudian juga kejahatan-kejahatan yang lainnya, dan termasuk di antaranya adalah kejahatan setan. Tapi di dalam surat ini, Allah khususkan untuk berlindung kepada satu keburukan saja, yaitu keburukan yang datangnya dari setan. Kenapa Allah khususkan satu surat ini membahas tentang keburukan dan kita harus berlindung dari kejahatan setan ini? Karena keburukan-keburukan yang lainnya seperti hasad misalnya, atau perampokan, atau hal-hal yang semisal dengan itu pada hakikatnya bisa kita lawan. Misalnya ketika ada orang yang iri atau ada yang hasad ke kita, kita bisa kasih nasihat ke dia, bisa kita bisa kita omongin secara baik-baik. Atau misalnya ada perampokan gitu, kita bisa lari atau kita bisa lapor ke polisi dan semisalnya. Intinya kejahatan-kejahatan lain di luar dari kejahatan setan itu kita dengan sendirinya pada hakikatnya bisa berlindung dengan kemampuan kita sendiri gitu. Di samping kita juga tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Tapi kejahatan dari setan ini munculnya itu samar. Bahkan hampir sebagian besar orang itu nggak sadar kalau dia sedang ada di dalam pengaruh setan. Kenapa? Karena kejahatan yang dia lakukan itu menyerangnya itu ke hati lewat was-was. Makanya dalam surat An-Nas ini Allah sampaikan di ayat dari ayat pertamanya dulu misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu pada hakikatnya nyerangnya itu lewat was-was. Dan sebetulnya was-was ini sifatnya lemah. Sebetulnya, sebetulnya was-was ini sifatnya lemah. Cuman kenapa banyak orang yang akhirnya sampai terjerumus dan sampai ngikutin langkah-langkah setan? Karena dia kadang tidak sadar dengan pengaruh-pengaruh setan yang sudah mulai masuk ke hati dia, bisikan-bisikan itu ya. Bisikan-bisikannya tuh udah nggak bisa disadari gitu sama dia. Akhirnya tanpa dia sadari juga, dia pelan-pelan ngikutin langkah-langkah yang disampaikan oleh syaitan. Nah ini sebabnya kenapa dalam surat An-Nas ini perlindungannya benar-benar dikhususkan dari kejahatan setan. Bahkan kalau kita perhatikan surat An-Nas ini sendiri, ayat pertama misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia. Kemudian di akhirnya juga Tuhannya manusia lagi. Jadi ada tiga nama Allah di sini yang Allah sebutkan. Kenapa? Saking berbahayanya bisikan setan ini. Jadi kita benar-benar berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang
yang sangat-sangat kuat gitu sebetulnya. Sedangkan kalau kita lihat di surat Al-Falaq misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita cuman menyebutkan birabbil falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Cuman satu aja gitu. Selebihnya dari ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yang justru Allah sebutkan itu adalah keburukan-keburukan lainnya. Artinya apa? Artinya keburukan lain selain keburukan setan itu sebetulnya nggak benar-benar berbahaya. Yang paling berbahaya itu adalah keburukan yang datangnya dari syaitan. Makanya Allah sampai sebutkan tiga namanya di sini. Ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mentadaburi hal tersebut supaya kita tidak terjerumus ke dalam langkah-langkah mereka gitu. Ketika mereka membisiki kita dengan bisikan sesuatu, kita bisa lawan dia. Kita bisa lawan dia, kita nggak terpengaruh dengan bisikan dia, dan seterusnya. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya terbawa dengan bisikan-bisikan ini gitu. Misalnya sebutlah orang yang punya was-was dalam wudhu misalnya. Ketika dia lagi wudhu udah selesai, terus setan bisikin sesuatu nih. Oh tadi kamu pas wudhu ada keluar angin sedikit tuh, wudhu lagi. Akhirnya dia ngerasa, oh iya benar juga ya saya tadi kayaknya ngerasa keluar nih. Akhirnya dia wudhu lagi gitu. Setelah wudhu, setelah wudhu kedua selesai, terus ada was-was lagi gitu. Oh tadi kayaknya tangan belum benar-benar terbasuh dengan sempurna nih. Akhirnya dia wudhu lagi. Terus seperti itu. Dan ketika sudah benar-benar selesai, misalnya was-was wudhunya, masuk nih ke was-was sholat. Nah ketika takbiratul ihram, pas baru takbiratul ihram, dia ngerasa, oh tadi kayaknya belum niat nih saya untuk sholatnya. Akhirnya dia ulangi lagi untuk niat. Kemudian setelah niat udah selesai, pas takbiratul ihram lagi, keingetan yang lain lagi. Jadi terus-menerus gitu, dia hidupnya dalam was-was. Akhirnya wudhunya nggak beres-beres, atau sholatnya nggak beres-beres, karena dia selalu ngikutin was-was tersebut. Nah, makanya di surat ini, makosid surat An-Nas ini adalah motivasi berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Supaya kita bisa ngelawan nih. Gimana sih cara kita ngelawan was-was ini supaya kita tuh tidak selalu terjerumus ke dalam bisikan-bisikan dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga di ayat yang pertama, Qul a'udzu. Ada kata a'udzu. Untuk yang pernah belajar bahasa Arab, kata a'udzu ini berarti kan dia pakai fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah kata kerja yang dilakukan saat ini atau yang akan datang. Itu arti dari fiil mudhari bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, di sini a'udzu adalah fiil mudhari atau kata kerja yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Nah, a'udzu. Nah, ketika ada fiil mudhari dalam sebuah ayat, para ulama kita rahimahullah itu membuatkan sebuah kaidah penting dalam tadabur. Jadi dalam tadabur itu sebetulnya ada kaidah-kaidah untuk kita untuk bisa memudahkan kita dalam proses mentadaburi ayat-ayatnya. Salah satu kaidah tadabur itu diambil dari ilmu bahasa Arab. Nah, di antara ilmu bahasa Arabnya adalah kaidah fiil mudhari. Di mana kalau ada fiil mudhari, kata para ulama, itu menunjukkan bahwa hal yang dilakukan itu adalah hal yang senantiasa berulang. Misalnya kayak ini, a'udzu, aku berlindung. Karena dia pakai fi'il mudhari, artinya dia senantiasa berlindung kepada Allah setiap harinya. Dia senantiasa berlindung kepada Allah setiap harinya. Makanya ketika kita zikir pagi petang, misalnya di pagi ada surat An-Nas, di petang juga ada surat An-Nas kan. Kenapa? Karena sifatnya pakai fi'il mudhari yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Artinya di sini Allah ingin tegaskan kalau kita ingin berlindung kepada setan, kita harus senantiasa mengulang perlindungan ini kepada Allah. Jangan pernah bosan gitu. Jangan pernah bosan untuk minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini salah satu poin penting nih ketika kita sudah bisa bahasa Arab sederhana ya. Walaupun mungkin kita belum terlalu menguasai dengan baik bahasa Arab dalam artian belum menguasai dengan baik ilmu shorof, belum terlalu menguasai dengan baik ilmu nahwu atau ilmu balaghah dan seterusnya. Tapi yang penting kita udah tahu nih, udah bisa membedakan mana fi'il madhi, mudhari dan amr. Karena proses pembedaan ini, fi'il madhi, mudhari dan amr itu sangat berguna sekali pada saat kita ingin mentadaburi Al-Qur'an. Salah satunya ini, a'udzu ini adalah fi'il mudhari atau pas di surat Al-Fatihah ada kata na'budu. Na'budu juga fi'il mudhari. Aku hanya beribadah kepada Allah. Nasta'in juga sama, itu adalah fi'il mudhari. Hanya minta pertolongan kepada Allah. Artinya di kata na'budu dan nasta'in kita senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu
makna fi'il mudhari kalau kita kaitkan dengan ilmu tadabbur. Jadi luar biasa sekali sebetulnya kalau kita benar-benar sudah bisa menguasai dengan baik atau minimal sudah tahulah bisa membedakan mana fi'il madhi, mudhari dan amr. Nah, kemudian di sini juga kalau kita perhatikan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini adalah tiga nama-nama Allah ya. Artinya apa? Artinya di sini Allah ingin tegaskan bahwa kita senantiasa berlindung kepada Allah setiap harinya. Kemudian jangan lupa selalu kaitkan perlindungan ini kepada Allah. Karena ada aja orang yang dia berlindung setiap hari, tapi perlindungan yang dia lakukan ternyata bukan ke Allah, justru dia lakukan justru dia meminta perlindungan malah kepada selain Allah. Misalnya ketika dia lagi ngelewatin satu jalan, dia pulang malam misalnya, lagi berkendara entah itu di motor atau di mobil, ternyata dia ngelewatin jalan yang cukup seram lah mungkin bagi dia, gelap gitu, nggak ada lampu sama sekali, bahkan di kanan kirinya perkebunan atau hutan dan semisalnya. Yang harusnya kan kita itu baca meminta perlindungan kepada Allah. Atau kalau lafaz doanya itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi yang dia lakukan ternyata malah bukan meminta perlindungan kepada Allah. Justru yang dia lakukan malah meminta perlindungan kepada si penunggu ininya apa? Penunggu daerah tersebut dengan cara apa? Dengan cara diklakson misalnya. Diklakson 3 kali karena dia berharap kalau dia klakson si penunggunya nggak akan marah. Atau misalnya ketika dia lewat jalanan itu dia sambil bilang, "Mbah, punten Mbah," gitu. "Saya mau lewat, jangan ganggu." Nah, misalnya seperti itu. Ini kalau kita perhatikan dia minta perlindungan, tapi minta perlindungannya bukan kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan meminta perlindungan itu kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Makanya di surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, kalau kita perhatikan, nasta'in ini di sebelumnya wa iyyaka. Ada kata iyyaka. Iyyaka ini adalah objek. Jadi hanya kepada Allah. Nah, harusnya susunan kalimat itu harusnya objek itu di belakang. Harusnya nasta'inu iyyaka misalnya atau nasta'inuka. Nah, ketika si objeknya ini dipindahkan ke depan, ada perbedaan makna di sini. Maknanya berubah jadi kalau misalnya objeknya di belakang, kita meminta perlindungan kepada Allah, itu objek yang di belakang. Tapi kalau objeknya di depan, hanya kepadamu lah kami meminta perlindungan atau meminta pertolongan. Jadi perlindungan ini hanya benar-benar kita simpan atau kita tautkan hati kita hanya kepada Allah. Nah, jadi ketika kita ingin minta perlindungan, jangan kita minta perlindungan kepada penunggu-penunggu kuburan atau penunggu suatu daerah, karena pada hakikatnya mereka itu nggak punya kekuatan sama sekali. Mereka nggak bisa mencelakai kita. Mereka juga nggak mungkin bisa membuat kita itu linglung gitu dan seterusnya sampai kita tuh kecelakaan dan semisalnya. Hal itu tuh sebetulnya nggak benar-benar bisa terjadi. Tapi kenapa ada beberapa orang yang bisa sampai terjadi seperti itu? Karena bisa jadi dia itu terlalu difokuskan dengan rasa takutnya, sehingga seolah-olah si setan ini benar-benar bisa membuat dia itu membuat dia itu kecelakaan sampai akhirnya dia ngerasa bahwa setan itu ternyata punya pengaruh yang kuat. Padahal pada hakikatnya pengaruhnya itu kecil sekali karena hanya bermodalkan was-was. Kalau kita perhatikan kan kejahatan setan itu cuma was-was aja. Dia nggak bisa mukul kita, dia nggak bisa narik kita, dia nggak bisa apa maksa kita untuk melakukan satu hal, tapi dia masuknya lewat was-was. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan dia mencelakakan kita dan seterusnya. Nah, berbicara tentang was-was, was-was itu apa sih maknanya? Jadi was-was itu adalah bisikan halus yang mengajak pada keraguan. Nah, kayak tadi ya, kita ragu untuk ini wudunya udah selesai apa belum ya, kentut apa enggak ya gitu. Atau ketika sholat nih, kadang kan ada orang yang sholatnya tuh nggak beres-beres di bagian takbiratul ihram atau dia ngerasa kayak ada angin yang keluar gitu. Nah, jadi ketika kita merasa hal tersebut, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan kita kalau misalnya dalam ini ya dalam buang angin misalnya, karena ada sebuah hadis juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang dia itu ngerasa kayak ada angin keluar, kemudian akhirnya dia batalkan sholat, dia wudhu, kemudian ditanya oleh Rasulullah kenapa seperti itu, terus si sahabatnya cerita kalau tadi
ngerasanya kayaknya ada angin yang keluar, tapi dia tuh masih ragu nih bener apa enggak. Akhirnya dia putusin untuk membatalkan sholat aja. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu merasakan hal seperti itu, nah yang paling penting yang harus kamu lakukan adalah kalau misalnya ngerasa ada angin yang keluar, kamu wajib pastikan nih, ini ada baunya apa enggak. Kalau ternyata nggak ada baunya, ya udah tetap sholat. Itu bisa jadi was-was dari setan supaya ngebuat kamu itu apa membatalkan sholat. Dan ini juga berlaku pada hal yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ragu nih, misalnya kita lagi sholat, ini rokaat kedua apa rokaat ketiga ya. Nah kita pilih nih yang paling meyakinkan bagi kita tuh yang mana. Misalnya kita yakinnya di rokaat kedua, ya udah berarti itu rokaat kedua. Jangan jangan abaikan abaikan was-was yang enggak ini rokaat ketiga. Jangan abaikan hal tersebut. Kenapa? Karena di situ setan udah mulai ngeganggu konsentrasi kita sehingga membuat kita tuh semakin bingung lagi nih. Ini sebenarnya rokaat keberapa nih? Dua atau ketiga. Jadi cara ngelawan was-was dalam keraguan itu kita pilih yang paling yakin. Karena ketika kita ragu kan pasti ada dua pilihan, antara pilihan satu atau pilihan dua. Nah, kita pilih yang paling kuat bagi diri kita, kemudian kita putuskan untuk memilih hal tersebut, dan kita abaikan pilihan yang meragukan. Kemudian juga definisi was-was itu adalah bisikan halus yang mengajak pada kemaksiatan, atau juga mengajak atau juga sesuatu yang bisa melemahkan iman kita. Dampaknya, nah itu nanti terlihat dari hati yang sering gelisah. Ini orang yang punya penyakit was-was pasti hatinya tuh gelisah, nggak pernah tenang gitu hidupnya. Akhirnya ibadahnya juga nggak pernah khusyuk. Kemudian juga prasangkanya jadi sering buruk. Nah, ini dampak dari ketika kita selalu mengikuti was-was yang dibisikan oleh syaitan. Jadi ketika ada was-was itu, pertama kalau sifatnya keraguan, maka kita pilih yang paling meyakinkan. Kita pilih yang paling meyakinkan. Mana nih yang paling meyakinkan? Ini rokaat kedua atau rokaat ketiga? Kalau kita yakinnya rokaat ketiga, ya udah kita pilih rokaat ketiga dan abaikan yang di rokaat kedua. Atau kalau misalnya kita ragu nih, ini tadi keluar angin atau enggak ya? Kita pilih yang meyakinkan nih. Kita yakinnya ini keluar angin atau enggak. Kalau misalnya kita yakin itu enggak keluar angin, maka ya udah, kita tetap pertahankan sholat kita. Atau kita tetap pertahankan wudhu kita. Atau misalnya kita ya ragu nih, ini udah niat apa belum ya? Kak kita lihat nih, kita yakinnya yang mana? Udah niat atau belum? Kalau misalnya udah niat, ya udah berarti yang kita abaikan yang tidak niat. Dan pada hakikatnya, ketika kita sholat, misalnya kita wudhu nih. Nah, ketika wudhu, kemudian kita beranjak untuk sholat, sebetulnya itu udah niat. Nggak perlu kita ulangi lagi niatnya. Nggak perlu kita ulangi lagi niatnya, karena itu sudah selesai niatnya. Jadi, tinggal kita takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat. Atau misalnya kalau ada was-was dalam hal yang lain, misalnya ketika kita mengamalkan suatu amalan, terus kita ngerasa ini kayaknya kita riak nih, atau ini kayaknya kita pengen dilihat orang nih. Nah ini juga sama, ini hal yang harus kita abaikan. Karena pada hakikatnya, ketika kita mengamalkan suatu amalan, entah itu kita sedang bersedekah, atau baca Quran, atau hal yang lainnya, kan sejak awal kita pasti meniatkan niat itu karena Allah. Bukan karena selain Allah, bukan karena ada si fulan atau karena ingin dilihat si fulan dan seterusnya. Pasti semua dari kita itu setiap kali melakukan amalan ingin ingin benar-benar ikhlas karena Allah. Tapi ketika kita mengerjakan amalan tersebut, ternyata tiba-tiba ada perasaan kok saya kayak pengen dilihat orang ya, atau kok saya jadi pengen memperbagus sholat saya karena si fulan datang ya, dan seterusnya. Nah itu juga perlu kita abaikan. Kita jadi fokus pada niat kita di awal. Jadi kita tepis gitu. Kita misalnya ada was-was, kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada yang datang, terus kita di dalam diri kita tuh ada bisikan untuk untuk apa? Untuk membuat untuk memperbagus gitu sholatnya, bagusin sholatnya, ada si fulan nih datang. Maka kita tepis dalam hati kita, enggak, saya sholat hanya karena Allah, bukan karena si fulan. Nah itu juga sudah bentuk kita melawan was-was. Karena ketika kita lawan dengan cara seperti itu, was-was tuh sebetulnya pelan-pelan nanti akan mulai hilang. Nah, kalau kita terbiasa melakukan hal tersebut, nanti lama-lama was-wasnya semakin 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 apa ya? Semakin kecil, atau semakin dia tuh bingung nih, si setan nih nyari celahnya di mana lagi ya supaya bisa ngegoda kita.
Jadi setiap kali ada waswas kita harus lawan terus si setan tersebut, jangan kita biarkan atau jangan kita ikuti waswas tersebut. Karena ketika kita ikuti ya nanti dampaknya kayak gini, hatinya selalu gelisah, ibadahnya nggak khusyuk, prasangkanya jadi sering buruk. Makanya di Maqasid Surat An-Nas kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Nah, kenapa berlindung? Karena pada hakikatnya manusia itu lemah di hadapan setan. Maksudnya kenapa bisa lemah di hadapan setan? Karena manusia itu ngerasa bahwa was-was yang dia terima di hatinya itu datangnya dari dirinya sendiri. Padahal sebetulnya bukan dari dirinya sendiri. Makanya manusia itu lemah banget nih di hadapan was-was. Nah, itu sebabnya kenapa Allah sampai membuka surat Anas ini dengan tiga nama Allahnya. Rob, kemudian Malik, dan juga Ilah. Supaya apa? Supaya menegaskan kalau pada hakikatnya walaupun manusia itu lemah, kita tuh masih masih punya Allah yang maha kuat gitu. Allah itu nggak akan terkalahkan. Jadi kita kita harus ngelawan apa was-was tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Allah, bukan kita membiarkan hal tersebut dan kemudian berlarut-larut dalam was-wasnya. Kemudian juga kenapa kita perlu berlindung kepada Allah? Karena pada hakikatnya setan itu nggak pernah berhenti menggoda sampai kita meninggal. Dalam artian sampai kita sakaratul maut ya. Di momen-momen terakhir sakaratul maut pun setan itu akan terus menggoda. Apalagi di momen sakaratul maut itu pasti dia itu berusaha untuk ngebuat kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan bahkan pindah agama gitu. Kita ketika kan banyak sekali ya orang-orang yang ketika meninggal yang dia ucapin itu bukan kalimat la ilaha illallah, tapi malah eh, seolah-olah menunjukkan kalau dia itu lebih percaya kepada hal yang lain gitu daripada kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal atau ditutup usianya dengan tidak beriman kepada Allah. Ini kan nauzubillahi min dzalik. Makanya kita perlu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Makanya juga surat An-Nas ini diawali dengan apa? Dengan a'udzu. A'udzu itu apa? A'udzu itu fiil mudhari. Artinya senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau misalnya yang udah bisa bahasa Arab, walaupun cuma bisa lihat fiil madhi mudhari amr ya, setiap kali baca Quran, nah coba deh perhatikan di bagian fiil-fiil mudharinya lihat fiil-fiil mudhari'nya. Nah, kalau ada fiil mudhari, nah bisa diartikan dengan bagian ini. Jadi sifat yang senantiasa berulang gitu. Selalu selalu apa? Selalu minta pertolongan atau selalu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian juga kenapa kita perlu senantiasa berlindung kepada Allah? Karena cuman Allah yang maha kuasa, cuman Allah yang bisa kita mintai pertolongan untuk melawan waswas-waswas yang datangnya dari syaitan. Makanya jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita karena sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa menang kalau Allah nggak tolong kita. Jadi kemenangan itu pada hakikatnya datangnya dari pertolongan Allah, bukan karena kitanya hebat atau bukan karena kitanya itu benar-benar bisa kuat gitu menghadapi cobaan demi cobaan. Jadi tetap pasti yang selalu menguatkan itu Allah. Makanya orang-orang yang terlalu apa ya, yang terlalu mengandalkan dirinya sendiri pasti selalu kalah, pasti selalu apa ya, selalu murung di akhirnya atau selalu putus asa di akhirnya. Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya kuat, ternyata enggak. Sedangkan ketika kita benar-benar berlindung hanya kepada Allah, maka pada saat itu kita nggak menyandarkan kekuatan itu ke diri kita, tapi kepada Allah. Kita tahu diri kita lemah dan cuman Allah yang mampu untuk menolong kita dan cuman Allah yang mampu untuk membantu kita. Nah, ini poin penting ya yang yang harus selalu kita lakukan, yang harus nantiasa kita perhatikan terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian terakhir, gimana cara kita mengamalkan materi ini? Bagaimana cara kita mengamalkan makosid surat An-Nas ini agar senantiasa kita tuh bisa berlindung kepada Allah dari kejahatan setan secara terus-menerus setiap harinya. Maka yang pertama, kita lihat surat An-Nas ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk senantiasa dibaca di zikir pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang kan ada bacaan surat An-Nas tuh. Kemudian juga sebelum tidur dan setiap kali selesai sholat. Nah, setiap kali selesai sholat kan kita senantiasa diperintahkan untuk membaca membaca salah satunya ya
Salah satunya itu kita membaca surat An-Nas gitu. Nah, kita senantiasa dibaca surat An-Nas, maka kita terus-menerus lakukan hal tersebut. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian juga jangan jangan lupakan bagian zikir dan istighfarnya dan kuatkan tauhid dan tawakalnya. Nah, kuatkan tauhid dan tawakalnya dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kita benar-benar berharapnya hanya kepada Allah. Kita benar-benar menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya mau sekuat apapun kita, mau sehebat apapun kita, kalau bukan karena pertolongan Allah ya kita tidak akan pernah mampu untuk bisa melakukannya dengan sangat baik. Jadi kita ada di titik ini pun itu semua karena pertolongan dari Allah, bukan karena kitanya hebat. Nah, ini yang paling paling penting kita perhatikan ya, bukan karena kitanya hebat, tapi karena memang Allah yang menolong kita, Allah yang senantiasa membantu kita, Allah yang senantiasa selalu berada di apa ya, di bagian terdepan gitu untuk membantu kita. Jadi ini yang perlu kita senantiasa perhatikan supaya apa? Supaya hati kita senantiasa tertaut hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena kalau kita udah mulai menautkan hati kita kepada selain Allah, kayak misalnya tadi ketika kita melewati suatu daerah, daerahnya sepi, kita malah klakson-klakson terus gitu berharap si penunggunya nggak ngeganggu kita. Atau ketika naik gunung, misalnya naik gunung itu kita permisi permisi gitu minta apa bilang-bilang permisi gitu pada hakikatnya mereka kan nggak bisa ngeganggu kita, nggak bisa mencelakai kita. Atau juga misalnya kita selalu bilang punten bah gitu, jangan ganggu bah dan seterusnya, karena pada hakikatnya mereka itu tidak benar-benar mampu untuk mencelakai kita. Jadi setiap kali kita datang ke suatu daerah baru nih, maka kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW setiap kali kita itu menginjakan kaki di daerah yang baru. Jadi pas baru turun nih, misalnya kita lagi safar dari Jakarta ke Semarang misalnya. Nah, pas nyampe Semarang atau ketika kita lagi di rest area untuk makan misalnya atau untuk sekedar ke toilet. Nah, ketika menginjakan di daerah tersebut kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maka ketika kita baca doa tersebut, insya Allah tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai kita. Jadi banyak sekali sebetulnya hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari godaan syaitan. Salah satu halnya adalah dengan cara memperbanyak doa. Salah satu doanya yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi jangan pernah lewatkan doa-doa tersebut. Walaupun cuma sifatnya doa, ucapan, tapi ketika kita ucapkan dengan penuh keyakinan, maka Allah akan membantu kita dan Allah akan bantu kita untuk tidak selalu tergoda dalam bisikan-bisikan syaitan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jelas ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke maqasid surat Al-Falaq. Dan kemungkinan untuk di bulan Ramadan ini kita ada satu kali pertemuan lagi ya, kalau nggak salah, ya di tanggal 6 Maret nih, karena tanggal 13-nya itu sudah masuk ke 10 hari terakhir. Jadi kemungkinan kita akan ketemu lagi nanti di setelah Ramadan, antara tanggal 27 atau tanggal 3 April. Insya Allah nanti diinfokan kapan-kapannya kita akan mulai lagi kajian tadaburnya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Afwan, akhiri dulu. Oh ya, Afwan silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam. Ana, Ana Firly, boleh nggak tadi doa yang tadi di share di grup Di grup Ustaz? ya? Iya, biar kita hafal gitu. Saya hafal. Iya, iya, insya Allah. Saya sharekan nanti Iya, setelah ini ya. iya. Jazakallah Ustaz.
Oh iya, Assalamualaikum jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Allah ilmunya. Iya, jazakallah khairan kasiran Ustaz.